Saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Sore ini saya dalam perjalanan menuju ke Kapel Pondok Sari. Itu Wuryantoro, jadi dari Wonogiri menuju arah Wuryantoro, kota kecamatan Wuryantoro, lalu ke arah Iromoko. Nah, di tengah antara Wuryantoro dan Iromoko itu adalah ada Kapel Pondok Sari. Saya akan misa selapanan, artinya setiap 35 hari sekali di wilayah itu diadakan misa supaya terus-menerus walaupun jauh tetapi nutrisi iman umat dijamin. Itu prinsipnya. Itu saja masih kurang pengajaran agama, pendampingan karena jaraknya jauh. Tetapi setidaknya mereka mengalami Allah dalam Ekaristi. Kita ikuti ya perjalanan ini. Mungkin 10 menit lagi saya sudah akan sampai persis jam 4 nanti. Tempat tujuan sudah semakin dekat, yaitu Kapel Pondok Sari. Ini terdiri dari satu lingkungan saja, bukan satu wilayah. Umatnya sangat meriah walaupun sedikit. Rata-rata umat di sini adalah petani, peternak, dan nelayan danau. Ini yang menarik, nelayan danau. Mereka bertani juga di sekitar danau, menggarap tanah yang subur sekitar danau milik pemerintah. Dan di antara mereka adalah nelayan yang menjaring dan menjala ikan. Maka aftermath-nya itu selalu menyenangkan. Mereka akan memasak biasanya ikan-ikan, ya kan, entah wader atau ikan putihan atau ikan lukas di sini menyebutnya, digoreng. Entah juga ikan-ikan yang agak besar, ikan nila yang entah digoreng, entah dipanggang, entah dibumbuin apa. Tetapi itu waduh, sore yang selalu menyenangkan. Duduk-duduk bersama umat di sini, ngobrol sesudah misa nanti. Saya hampir selalu lupa belokan mana yang harus saya ambil. Ini jalannya walaupun aspal, di mana-mana sekarang sudah jalannya aspal, walaupun sampai masuk ke desa, sehingga saya lupa ke kanannya nanti yang di mana, karena semua hampir mirip. Lihat padang kan, padang maksudku tanah-tanah lapang kanan kiri. Rumahnya sangat sedikit. Nih hampir tidak ada mobil sejak tadi. Kita terus, seingatku nanti ada Cangkruk, ada tempat ronda, lalu ke kanan masuk ke jalan yang lebih kecil. Oh, ini rondanya kan ini, berarti aku masuk sini. Mudah-mudahan ya, ini kalau ini kampung jadi banyak rumah-rumahnya, dan ini biasanya mereka sekali lagi petani, entah peternak kecil-kecilan atau nelayan, atau mereka melakukan tiga-tiganya itu. Karena di depan sana itu sesudah pepohonan di depan kita itu adalah waduk Gajah Mungkur yang nyatanya sangat luas. Wong ini sudah berapa ya, 25 km ya dari pasturan. Artinya 20 kilonya adalah pinggir waduk perjalanan ke sini tadi. Ini pas kita ke kiri lalu kanan jalan itu nanti ininya, kapelnya. Tuh kapelnya yang limasan putih ini loh, yang ada banyak tuh ini kan. Nah, ini kapel. Kita mau parkir di sebelah sana. Lanun, G.
kapelnya seperti rumah biasa. Sampai kita persiapan misa, lalu misa. Cakrawala menuju langit surga. Luar biasa Paulus itu. Saya senang mendengar bacaan ini, walaupun mendengar saya senang loh. Walaupun raiso nglakoni mungkin. Tapi lihatlah, Paulus yang tadinya sangat bangga akan iman atau agama sebelumnya, begitu dipanggil oleh Tuhan Yesus, menjadi semuanya itu hanya sampah. Karena aku telah menemukan Yesus dalam hidupku. Lihat tulisannya itu. Kalau orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi sombong ya. Tapi ini bukan sombong, ini kesaksian, ya kan? Kalau orang lain itu mengandalkan hal-hal lahiriah, sing blerengi mbok menawa, aku ora mungko ngono kuwi, luwe. Aku disunat pada hari ke-8, jadi aku itu orang Yahudi asli yang mentaati hukum. Aku seorang Israel dari suku Benyamin. Aku bukan keturunan lain, murni darahku itu suku Benyamin, bangsa Israel asli. Itu penting waktu itu karena orang kan membanggakan diri zamannya Paulus hidup itu sebagai Israel. Aku seorang Ibrani asli. Sekali lagi, aku Ibrani, aku Benyamin, aku Israel, Ibrani asli. Mengenai pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nek mung soal agama, aku ki lulusan STK Kentungan, misalnya gitu kan. Kurang apa meneh. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku kan seorang Yahudi. Tentang kegiatanku jauh melebihi Anda semua karena aku penganiaya jemaat Kristen itu. Dulu, Paulus. Mengenai kegiatanku dalam agama Yahudi, aku penganiaya jemaat, penganiaya loh. Kok bangga ya? Itu memang radikal ya, kan? Seorang radikal, seorang yang militan, fanatis, dan seterusnya. Mengenai kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kesaksian ini saudara-saudara. Jadi Paulus itu orang yang tidak ora bain-bain, ya kan, ora main-main, lengkap, tekun, disiplin dalam apa yang sedang diyakininya. Gak ada yang bisa mengalahkan dia. Tetapi kemudian lihatlah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kebanggaan bagiku, mongkokeng atiku, sekarang kuanggap merugikan karena Kristus. Loh, kok iso? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena aku telah berkenalan dengan Kristus Yesus Tuhanku. Sebab hal itu lebih mulia dari segala-galanya. Ketika aku merenungkan ini, aku juga lalu bertanya pada diri sendiri, iya, Gusti Allah itu pokoknya arah hidupku dan aku akan membela imanku sedemikian rupa dan saya akan memelihara orang-orang yang aku kenal dalam iman yang sama supaya iman mereka pun diteguhkan. Saya sendiri juga mengutamakan. Mungkin sosok orang ya, apa sih perasaan-perasaan yang menyertai itu seringkali tidak. Misalnya kalau mau mati sidik wae tak parani ado-ado. Ya kan? Gerendengan, ya kan? Tidak, aku mau misal, aku itu mau dereke Gusti Allah, aku itu mempersembahkan Ekaristi untuk sedulur-sedulurku. Kadang-kadang kan awake dhewe ngono. Nah, hari ini mungkin kita tidak ditegur, tetapi diteguhkan. Nek ngono, apa yang kami lakukan itu tidak keliru. Aku selalu berdoa. Aku terus-menerus walaupun jauh dari pengajaran agama, tetapi aku mempunyai handphone yang aku bisa membukanya dalam banyak hal untuk pengetahuan imanku dan sekarang harus ke sana loh, para kadang. Hari-hari ini kan arwah. Terus dalam pikiran saya, Katolik kui mendoakan arwah. Nek Kristen kok orang ngopo yo? Apa yang saya lakukan? Buka. Lalu aku menjadi tahu alasan mereka tidak mendoakan arwah. Dan itu bukan milik Romagus, setiap pribadi sekarang mempunyai untuk searching pengetahuan tentang iman dan agama. Supaya
Aku memang menjadi orang yang berkualitas, yang militan, yang radikal. Saudara-saudara, radikal itu tidak buruk, sekarang aja menjadi kata buruk. Radikal itu artinya mengakar, radik itu akar. Jadi mengakar, iman yang mengakar. Angel dicabut, wah harus percaya karo Gusti Allah, lumantar Gusti Yesus sih. Atau militan itu menghidupi iman semurni mungkin. Tetapi kemudian tidak kemudian ngelek-elek wong liya. Ora militan ki sing ngelek-elek wong liya iki lan sing pengin memusnahkan dan tidak suka kehadiran orang itu sing jenenge intoleransi. Gitu? Intoleransi atau diskriminasi. Kuwi ora apik. Ning nek menjadi radikal artinya imanku mengakar dalam hidupku itu becik. Dengan pengetahuan-pengetahuan yang tersedia seluas dunia dan aku masuk di dalamnya untuk tahu untuk diriku sendiri, itu adalah hal becik. Maka sekarang cara pengajaran agama wis men diulang karo Mbah Google diantaranya. Ya, supaya kita jauh lebih mendalam daripada mengenteni besok kalau komuni pertama ada pelajaran agama, besok kalau mau sakramen penguatan pelajaran agama. Nggak cukup. Dunia sangat berubah dan bertumbuh, orang menjadi pintar, dan kita dan yang sepuh jangan merasa bahwa aku wis tua wis ra iso wong buka YouTube iso kok, buka YouTube Romo Agus ya toh, buka liyane ya iso mesti toh. Amin. Yuk, seperti Paulus. Nah, saya cerita after mass kan, sudah misa apa yang terjadi ini nih. Masakan ini. Ini asli loh ini. Anu madre iki saka danau ya, saka iya, basah itu. Sambal bawangnya haucil. Enak. Loh, dan ini loh, delon sing do mangan lemu-lemu lho iki. Bruder. Nah, lagi lho coba. Ibu-ibu iki lho. Dan anak-anak kembulan, oh keren banget iki. Oh iya toh, kembul dari nih. Iya seru banget, sambal bawangnya ya enak banget. Kabeh enak, gorine wis enak. Saya tanduk lho, gorine. Wow, keren. Di mana-mana kita menikmati makanan dan itu terjadi setiap apa? Kemis Pon 35 hari sekali. Maka romone rebutan sing arep ning Pondok Sari.